جعلنا وإياهم في كنبك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بق وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متابعته له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu teratur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita Kaifa Takunu Ghaniyan. Pertemuan terakhir kita sampai kepada sabab yang ketiga dari sekian banyak sebab yang bisa memudahkan rezeki seseorang, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Kemudian di sela-sela penjelasan bahwa membaca Al-Quran itu jadi sebab lancarnya rezeki, pengarang kitab yaitu Habib Sa'ad Al-Aidarus Sidin pun memberi maklumat ilmiah seputar surah-surah tertentu dari Al-Quran yang kalau diamalkan menjadi sebab lancar rezeki. Pertemuan terakhir kita membaca fadilat surah Al-Waqiah. Pertanyaan ulun, sudahkah pian pinandu surat Al-Waqiah? Yang mana di pertemuan terakhir jar ulun bulik dari majelis, buka mushaf masing-masing, cari yang mana yang ngarannya surah Al-Waqiah pinandui. Yang mana pertemuan terakhir kita baca salah satu keluar biasaan surat Al-Waqiah itu sampai-sampai seorang sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kada berhajat atas pemberian Sayyidina Uthman, hadiah-hadiah Sayyidina Uthman, dan beliau menegaskan
bahwa anak-anak Sidin sudah diwasiatkan setelah sang ayah yaitu Abdullah bin Mas'ud wafat, banyak-banyaklah para anak Sidin membaca surah Al-Waqiah tiap malam. Karena dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar Nabi bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Siapa orang yang membaca surah Al-Waqi'ah tiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Selanjutnya wa an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, qala, suratul waqi'ah suratul ghina faqra'uha wa 'allimuha auladakum. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, surat Al-Waqi'ah adalah surat kekayaan. Surat Al-Waqi'ah adalah surat kekayaan. Faqra'uha, maka kalian bacalah surat Waqi'ah itu. Wa'allimuha auladakum, dan ajarkanlah anak-anak kalian membaca surat Al-Waqi'ah. Ini riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Ujar Nabi, surat Waqi'ah itu surat sugih, surat kekayaan. Oleh karenanya bacalah surat Waqi'ah dan lajariakan anak-anak kalian membacanya. Nah, kita dianjurkan Rasulullah melajari anak-anak kita melancari membaca surat Waqi'ah. Karena ini surat ghina, surat sugih, ujar Nabi. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan begitu pula diriwayatkan dari Anas bin Malik lagi. Berbunyi, alimu nisa'akum suratal waqi'ati fa innaha suratul ghina. Nah, riwayat dari Anas bin Malik, alimu nisa'akum, ajarkanlah wanita-wanita kalian suratal waqi'ah, membaca surat Al-Waqi'ah. Fa innaha suratul ghina, karena sesungguhnya surat Waqi'ah itu adalah surat kekayaan. Nah, ini riwayatnya lebih spesifik mengarah kepada binian. Alimu nisa'akum, lajari wanita-wanita kalian. Nah, wanita di sini terlebih kepada istri-istri kalian. Lajari bini-bini bebuhan ikam membaca akan surat Waqi'ah. Karena surat Waqi'ah tadi suratul ghina, adalah surat kekayaan. Nah, ini bagus benar amalan yang dibaca oleh bini di rumah. Jadi sang suami letih bekerja, yang laki begawi di kantor kah, atau berjualan di pasar kah, atau nang laki karyawan di perusahaan batubara kah, atau yang laki di perkantoran, atau yang laki bekerja menjadi kuli bangunan, atau menjadi penjual
sembako dan yang lain. Yang laki letih bekerja, yang bini di rumah baca surat Al-Waqiah. Jadi saling membantu. Yang bini di rumah membantu dengan amaliyah membaca Waqiah supaya rezeki laki di luar lancar. Yang laki berikhtiar, bekerja berikhtiar mencari nafkah yang halal untuk keluarga di rumah. Kalau sinkron nang bini beamalan, yang laki berikhtiar, di sini menjadi rezeki itu tambah deras bagi rumah tangga ini. Jadi lajariakan bini-bini kita membaca surat Waqiah, lancari. Bini ulun bib kada tapi lancar mengaji. Belajar begamat membaca surat Waqiah tuh. Atau kalau perlu setel YouTube surat Waqiah. Jadi bacaannya tinggal menghafal aja lagi sambil mengitihi mushaf Al-Qur'an. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah, terus sampai akhir. Khafidatur rafi'ah, sambil mendengar suara pembacaan Waqiah. Nah, itu ngarannya belajar membaca kayak itu. Lajari ke istri-istri kita. Jangan yang laki kerja keras di luar rumah, mencari halal, titik paluh, kauyuhan, yang bini di rumah bukannya membaca surat Waqiah, membaca kisah-kisah di Instagram dan TikTok. Ini kada sinkron. Ya boleh-boleh aja, tapi sempatakan juga mendukung kerja keras suami dengan piannya sebagai istri membaca surat Waqiah di rumah. Kadang memakan waktu sampai sejam surat Waqiah tuh. Tak panjang Yasin. Tak panjang Al-Kahfi jauh pada surat Waqiah. Baca di rumah. Supaya sinkron kiri dan kanan, suami bekerja, nang bini berdoa. Wa qala Masruqun at-Tabi'i, berkata Imam Masruq seorang tabi'in, man sarrahu an ya'lama ilmal awwalin wal akhirin, siapa orang yang kepengen gembira mengetahui ilmu orang terdahulu dan ilmu orang-orang yang akan datang. Siapa orang yang kepengen gembira mengetahui ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang yang akan datang, fal yuwadhib ala suratil Waqiah, maka hendaknya inya istiqamah membaca surat Waqiah. Nah, ini ucapan Imam Masruq at-Tabi'i, seorang tabi'in. Siapa orang yang kepengen hendak tahu ilmu orang-orang bahari. Nah, ilmu di sini lebih kepada ilmu laduni, ilmu-ilmu rohani yang digapai oleh orang-orang wali-wali soleh bahari. Solihin, para aulia bahari dapat ilmu-ilmu yang di luar kitab. Rasa-rasa keimanan dauk yang kada didapat dengan sekedar belajar kitab. Siapa yang hendak dapat ilmu tersebut, maka hendaknya terus muwadhabah, jangan beampihan. Setiap hari harus ada terus membaca surat Waqiah, maksud sini. Nah, di situ karena dianugerahkan ilmu-ilmu nang pian kada dapati melalui membaca kitab-kitab. Ilmu awalin wal akhirin. Semacam ilmu laduni nang Allah kirimakan pada hamba-hamba pilihan. Orang nang istiqomah membaca surat Waqiah. Wa min amali salafis salih. Termasuk daripada amalan salaf soleh, orang-orang soleh terdahulu,
annahum yaqra'unaha sabahan. Mereka itu membaca surat Waqiah di waktu subuh. Wa ba'dal asri, dan membaca juga surat Waqiah setelah sholat asar. Wa inda naumi, dan dibaca juga ketika mana hendak guring atau hendak tidur. Nah, ini umumnya amalan orang-orang soleh bahari seputar surat Waqiah. Amun kada dibaca waktu subuh, habis asar dibaca. Ada sebagian membaca sebelum tidur. Namun ulama Hadramut, wali-wali di Hadramut, umumnya membaca surat Waqiah itu ba'dal asar. Setelah sholat asar dibaca surat Waqiah. Itu nang digawi mulai bahari turun menurun oleh para wali yang ada di Tarim di Hadramut. Ba'dal asar. Dan kami pun ketika menuntut ilmu masih di Tarim, rutinitas amaliyah ba'dal asar lah kami membaca surat Waqiah. Wa yahsunu ba'da qiraatiha an taqra'a hadzal du'a. Bagus sekali apabila setelah membaca Waqiah engkau membaca doa ini. Nah, ini doa membaca surat Waqiah setelahnya. Bagus manakala engkau setelah membaca surat Waqiah membaca doa ini, Jersidin. Apa doanya? Doa yuqra'u ba'da suratil Fatihah. Doa yang dibaca setelah surat Waqiah. Nah, ini harokati doanya. Allahumma sun. Nah, itu bacanya sun. Pakai dhammah. Allahumma sun wujuhana bil yasar. Matikan situ. Wala tuhinna, di atas nun tasydid. Wala tuhinna bil iqtar. Fanastarziqa talibi rizkika. Fanastarziqa talibi rizkika. Wa nasta'tifa syirara khalqika. Wa nasta'tifa syirara khalqika. Wa nashtaghila bihamdi man a'tana. Wa nubtala bidhammi. Nah, di atas mim tasydid. Bidhammi man mana'ana. Bidhammi man mana'ana. Wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul ata'i wal man'i. Wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul ata'i wal man'i. Nah, kita terjemahkan dulu doanya. Hanya dilanjut. Allahumma ya Allah. Nah, setiap ada lafaz doa tuh Allahumma itu artinya ya Allah. Sun, jagalah, dari sona yasunu siyanatan. Jagalah wujuhana, wajah-wajah kami,
Sebagian mengartikan supaya lebih pas, jagalah kehormatan kami. Lafadznya wajah, tapi maksud situ kehormatan kami. Sama aja. Jagalah wajah-wajah kami, kehormatan kami, bil yasar, dengan kemudahan. Jagalah kehormatan kami dengan kemudahan. Apa maksudnya menjaga kehormatan dengan kemudahan? Artinya kita meminta pada Allah Ta'ala, ya Allah, lancarkan rezeki ulun, jangan macetakan rezeki ulun sehingga ulun kadada kehormatan di mata orang. Karena nih hukum dunia sudah kayak itu. Hukum awam. Apa hukum orang awam? Siapa kada berduit, kada tapi dihormati. Iya kada? Orang awam. Kalau orang yang berilmu, sugih kada sugih, seseorang dihormatinya. Tapi orang awam, hukum sosial umum masyarakat, siapa nang kada tapi berduit, kada dihirani. Kada dihormati. Contoh mudahnya biar nih, ketika contoh ada rapat di masjid kampung. Rapat seputar contohnya planning menyelenggarakan peringatan Maulid. Rapat tokoh-tokoh kampung. Anggap ber-15 20. Orang-orang peparak masjid nang tuha-tuha nang anum-anum diundang rapat musyawarah menentukan tanggal peringatan Maulid di masjid kampung. Yang hadir rapat ini macam-macam. Ada nang sugih bedahi, ada tukang beca, ada panurihan. Paham panurihan? Bahasa kerennya petani karet. Ada nang paunjunan, ada nang sing kada bagawian, ada nang karyawan kantor, ada direktur perusahaan, hadir ke kumpulan. Lalu di situ dilempar pertanyaan, usulan-usulan tolong masukkan, kira-kira tanggal berapa bagusnya acara. Nang tukang beca mengusulkan tanggal 15, hari sekian. Yang petani karet alias panurihan mengusulkan tanggal 16, dimasukkan pendapat. Sekali nang bedahi berduit mengusulkan tanggal, aku kawannya tanggal 7 aja, yang lain aku sibuk. Langsung berubah seberatan pendapat, ayo aja tanggal 7 sudah. Kenapa? Ini nang sugih bebandir. Nah ini hukum sosial kayak itu, siapa berduit itu terhormat. Cuman dalam sudut pandang agama kada demikian. Cuman ini hukum awam. Kita kadang-kadang menghindar daripada kebiasaan orang umum sudah. Walau dalam sudut pandang agama tuh kada pas. Nah ini yang dimaksud Allahumma sun wujuhana bil yasar. Ya Allah, jagalah kehormatan kami dengan kemudahan. Artinya lancarkan rezeki kami. Wala tuhinna bil iqtar. Jangan hinakan kami dengan iqtar, kemacetan rezeki. Jangan hinakan kami dengan rezeki yang macet gitu. Rezeki yang sulit. Doanya memang kayak itulah doa para wali ini. Jangan ihanah, hinakan kami dengan rezeki yang macet, rezeki yang sulit, kada berduit. Maksudnya jangan hinakan orang yang kada berduit. Umumnya hukum sosial kada tapi dihormati orang. Pendapatnya pun kalah dibanding nang badahi. Wala tuhina bil iktar, jangan hinakan kami dengan rezeki yang sulit. Fanastarziqa talibi rizkik, sehingga ketika rezeki kami sulit, nah kayak itu. Ini bersambung dengan wala tuhina bil iktar. Sehingga kalau rezeki kami sulit,
fanastarziqa, kami pun meminta rezeki, talibi rizkik, kepada mereka-mereka yang mereka pun minta rezekinya lawan pian. Pahamlah? Jangan hinakan kami dengan rezeki yang sulit, sehingga kami memohon, meminta kepada mereka-mereka yang hakikatnya mereka pun mintanya rezeki kepada pian juga. Nah, maksudnya, jangan hinakan kami dengan rezeki yang sulit, sehingga kami meminta-minta kepada yang sugih. Sedangkan yang sugih pun sebenarnya mereka pun mencari rezeki kepada pian juga hakikatnya, ya Allah. Wa nasta'tifa syirara khalqik, dan apabila rezeki kami macet, ini bersambung kepada wala tuhinna bil iktar tadi. Jika rezeki kami sulit macet, kami pun nasta'tifa, meminta belas kasih kepada syirara khalqik, seburuk-buruknya ciptaan pian, ya Allah. Atau meminta belas kasih kepada orang-orang yang jahat dari makhluk pian, ya Allah. Nah, ini gambaran kalau pian macetkan rezeki kami, ujung-ujungnya kami minta lawan orang sugih, atau kami meminta belas kasih kepada orang-orang yang buruk, kada baik hati. Wa nashtaghila bihamdi man a'tana, sehingga kami pun nanti sibuk, harus memuji orang yang memberi kami. Harus memuji orang yang memberi kami. Wa nubtala bizammi man mana'ana, dan sehingga kami pun mendapat musibah dengan dihina oleh orang yang tidak mau memberi pada kami. Dan sehingga kami pun mendapat musibah dihina oleh orang yang kadang mau memberi kepada kami. Nah, pahamlah biar ini sambungannya kepada tadi wala tuhinna bil iktar. Jadi kita berkisah dalam doa ini pada Allah. Ya Allah, jangan hinakan kami dengan kemiskinan, sehingga kami pun meminta-minta pada orang-orang sugih, yang mereka pun hakikatnya minta rezeki lawan pian juga. Jangan hinakan kami dengan kemiskinan, sehingga kami minta belas kasihani kepada orang-orang yang jahat. Orang-orang yang ketika kita minta pinjami duit, hendak berhutang, sudah kada menghutangi, menyambati pulang. Nah, itu syirar khalqik. Banyaklah kayak itu. Kita minjam duit karena kebutuhan. Bepada lawan si sugih pulang, sudah kada mau unjuki duit, menyambat pulang. Berhutang terus. Sudah kada memberi, menyambati pulang. Nah, ini ngarannya syirar, orang jahat hati. Wa nashtaghila bihamdi man a'tana, jangan hinakan kami dengan kemiskinan sehingga kami sibuk harus memuji orang yang mau memberi pada kami. Nah, pian nih minta tolong lawan orang sugih gara-gara kepepet, dibarinya pian duit atau diinjaminya duit, dihutanginya pian. Mau kada mau, hukum sosial pian itu harus memujiinya. Paling kada bersikap manis di hadapannya. Paling kada pian bepandir bagus. Hendak berhutang tuh lembut bepandir. Memuji-muji, Masya Allah pian dermawan, usaha pian lancar, dahi pian mengkeneng, bercahaya wajah pian. Nah, ngarannya memuji orang yang memberi kita. Sebenarnya kada nyaman nang itu tuh. Tapi gara-gara inya memberi kita, keharusan kayak itu hukum sosial. Kadang-kala kita nang hahu-hahu. Kadang-kala nang inya salah nih.
Kita anak membujuri asang alih karenanya membantu kita. Kayak itu udah sosial, hukum sosial. Nah ini ngarannya nashtagila bihamdi man atana. Kalau pian, ya Allah, hinakan kami dengan kemiskinan, kami pun akhirnya memuji, keharusan memuji orang yang memberi kami. Dan itu kada nyaman hati gitu. Menjilat jadinya, bahasa kasar tuh menjilat pada orang yang membantu kita. Masya Allah, setelah diunjuki duit 10 juta menghutangi kita, itu pian otomatis manusia, Masya Allah baik hati pian, mudahan pian sugih, mudahan pian ini, mudahan babini pulang. Memuji kepada yang memberi. Nah itu rigat, kada nyaman kayak itu. Seakan-akan kita nih menjadi bermuka dua. Wa nubtala bidzammi man man'ana. Dan jangan hinakan kami ya Allah dengan kemiskinan. Wa nubtala, sehingga kami pun kena musibah bidzammi man man'ana, dengan hinaan dari orang yang kada mau memberi kepada kami. Pian miskin kada berduit, perlu benar lawan duit, berhutang, memaraki orang sugih, kawaka pian berhutang ulun, gesan nungkar ini, nungkar susu, gesan nungkar makanan, gesan nungkar beras, gesan main slot. Nah itu paraya tuh, bahlol tuh, berjudi wara. Pian bepadah dengan wajah nang paling sedih sudah, beristilah bawang dikupas dulu sebelum sekira memohon tuh dihutangi orang, orang berbelas kasih. Sekalinya sudah kada dihutangi orang, dihina orang pulang. Berhutang kah? Tangan ada, batis ada, begawi kulir kami, berhutang lawan aku, boleh sini ke boleh. Dihinakan, sudah kada dapat, apa nang dikehendaki dihina orang pulang. Nah, ini musibah. Hilang kehormatan kita, kada ada harga diri kita. Nah, makanya berdoa wala tuhinna bil iftar. Jangan hinakan kehormatan kami ya Allah dengan kemiskinan, sehingga kami minta-minta lawan orang sugih, sehingga kami minta belas kasih pada orang jahat, sehingga kami terpaksa memuji orang yang memberi, sehingga kami dapat musibah dihina oleh orang yang kadang mau memberi setelah dimintai tolong. Wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul ata wal mana. Sedangkan engkau ya Allah, di belakang itu semua, yang maha memberi adalah engkau, yang maha melarang adalah engkau hakikatnya. Nah itu maksudnya wa anta min wara'i dzalika kulli. Sedangkan engkau ya Allah di belakang itu semua, di belakang dinamika diberi atau dihina orang ini, diinjami kada diinjami, di belakang ini semua hakikatnya yang maha memberi, maha melarang itu pian juga. Jangan sampai kami hina, minta tolong lawan makhluk. Nah ini doanya sedikit memaksa kepada Allah, tapi bagus. Dan ini yang dibaca para wali-wali ketika setelah tuntung membaca surat Al-Waqi'ah. Allahumma, selanjutnya, kama sunta, ya Allah sebagaimana engkau menjaga. Allahumma kama sunta, ya Allah sebagaimana engkau menjaga wujuhana, wajah-wajah kami, anis sujudi illa lak, dari sujud kepada selain engkau. Ya Allah sebagaimana engkau menjaga wajah-wajah kami daripada sujud kepada selain engkau. Fasunna, maka jagalah kami, anil hajah, dari berhajat,
illa ilaika, kecuali hanya kepadamu. Maka jagalah kami dari berhajat, berkebutuhan gitu nah, kepada selain dirimu. Jagalah kami pula dari berkebutuhan, berhajat, kecuali hanya kepadamu. Hanya kami berhajat. Illa ilaik, kecuali hanya kepadamu. Artinya jangan ya Allah, kami ini sampai berhajat lawan manusia. Jadikan hajat kami itu kepada pian aja langsung. Nah ini yang dimaksud fasunna anil hajah illa ilaik. Jagalah kami dari berhajat kecuali kepada pian aja. Hanya berhajat telah. Bijudika wa fadlika, dengan kebaikanmu dan keutamaanmu, wa karamika, dan dengan kedermawananmu ya Allah, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha menyayangi dari yang menyayangi. Dibaca 3 kali, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wahai zat yang menyayangi dari semua yang menyayangi. Allahumma aghnina. Nah itu aghnina. Ya Allah, cukupkan kami atau sugihkan kami. Bifadlika, dengan keutamaan darimu. Amman siwaka, sehingga tidak perlu kepada selain engkau ya Allah. Nah itu artikan amman siwaka, sehingga tidak perlu kepada selain engkau ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam tasliman katsira. Lalu ditutup dengan sholawat. Nah ini doa setelah membaca surat Al-Waqiah. Panatlah pian menulis. Maharokati panatlah. Nah untuk mempermudah pian, rata-rata bebuhan kita ini memakai handphone, smartphone, Android atau iPhone sebagian. Salah seorang guru kami, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Seggaf, beliau seorang dai besar. Beliau yang mendirikan channel Irthun Nabawi. Beliau itu mukim di Jeddah, Saudi Arabia. Beliau itu yang mempelopori channel dakwah Habaib Irthun Nabawi yang di Arab. Kemudian Irthun Nabawi yang di Arab mempunyai cabang di Indonesia, disebut dengan Nabawi TV. Nah, rata-rata kita tahu Nabawi TV. Itu sebenarnya cikal bakal berdirinya Nabawi TV dari Irthun Nabawi yang dipelopori oleh Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Seggaf. Beliau tuh seorang pendakwah yang luar biasa, yang beliau pun sekaligus pengusaha besar. Beliau tuh termasuk yang sangat mementingkan dakwah di media sosial. Nah, beliau sekitar dalam setahun atau 2 tahun yang lewat membuat satu aplikasi khusus, baik itu iOS di iPhone atau di Android. Nah, pian yang bisa HP, buka HP coba. Lihat ya HP pian, ambil. Sekarang nih ambil. Pian buka di Play Store. Pian ketik di Play Store itu, di pencarian, ketik Baalwi. B-A-A-L-W-I. B-A-A-L-W-I. Bukan Y-I. Nah, pian ketik, akan keluar kena list tulisan aplikasi yang tulisannya Baalwi, yang ada bahasa Arabnya di icon aplikasinya. Nah, pian download itu. Ini aplikasi resmi dari Habaib yang di Hadramaut. Bahkan guru mulia Al-Habib Umar mengolah satu sambutan khusus untuk aplikasi ini. Jadi dengarkan dulu.
Bahkan guru mulia Al-Habib Omar tuh menganjurkan agar pengguna-pengguna smartphone mendownload aplikasi ini, Ba'alwi tadi. Jangan ya di-download itu game ini itu, apalagi slot. Manfaatkan juga handphone kita dengan aplikasi agama yang diridhoi oleh ulama-ulama besar kita Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Ba'alwi ini. Nah, kalau pian download, pian buka aplikasinya, di situ kena berbahasa Indonesia. Karena sudah dialih bahasakan untuk wilayah Indonesia, bahasa Indonesia. Di situ ada kolom-kolom zikir siang malam, wirid hari Jumat, kumpulan surah dan ayat Al-Quran, dan amalan-amalan, bahkan biografi dari wali-wali Allah berbahasa Indonesia ada di situ. Kalau pian buka zikir siang malam, di situ ada pilihan lagi tulisan setelah asar. Karena ada zikir akhir malam, sholat fardu, sholat subuh dan yang lain. Ada zikir setelah asar di situ. Dibuka lagi, ada di situ pilihan surat Al-Waqiah. Lengkap surat Al-Waqiah sebagaimana dalam Al-Quran sampai akhir. Kada uyo pian membawa mushaf. Nah, di situ pun ada doa setelah surat Al-Waqiah yang kita baca tadi. Lengkap dengan harokatnya, lengkap dengan terjemahnya. Nah, jadi kata Bapak diuyuhakan satu mat tadi menulis, padahal ada juga di aplikasi tersebut. Supaya bujur-bujur pian mengdobit apa nang di kitab. Nah, ini doa surat Al-Waqiah tadi. Jadi pian install aja aplikasi Ba'alwi itu, lengkap amalia-amalia termasuk surat Waqiah dan doa setelah surat Waqiah, bahkan dilatinkan doa nang bahasa Arab tadi itu dilatinkan ke bahasa Indonesia. Ibarat Allahumma ditulis ALLOHUMMA bagi nang kada bisa lalu membaca bahasa Arab. Karena ada sebagian yang kada bisa lalu, tapi membaca status lancar. Nah, itu terlalu benar gitu. Nah, ini doa mujarab dibaca setelah surat Al-Waqiah untuk melancarkan rezeki. Dan di balik doa ini tadi pun ada pelajaran bahwa status ekonomi seseorang mau tidak mau dalam hukum sosial menentukan harga diri seseorang. Status ekonomi seseorang itu mau kada mau dalam hukum umum sosial menentukan harga diri seseorang. Jangankan pian orang awam, ini ulun sedikit bercerita, para ustadz, para habaib, amun kada berduit kada dengarkan orang pandirannya. Lain efek manakala seorang tuan guru kujuk-kujuk berkendaraan, ceramah lawan tuan guru nang kujuk-kujuk bermobil. Hukum awam lebih percaya dengan yang bermobil. Kenapa kayak itu? Begitulah orang awam menilai sesuatu dari casing. Padahal belum tentu yang bermobil lebih alim dari yang berkendaraan. Tapi ini orang awam. Ada tuan guru yang lebih populer, lebih contohnya berduit dibanding nang kiai kampung nang berkendaraan, bahkan bersepeda kujuk-kujuk. Orang awam pikirannya yang lebih populer ini lebih kau dipakai. Padahal belum tentu. Bisa jadi nang populer tadi undasnya adalah Syekh Google, sekali nang berkendaraan atau bersepeda kujuk-kujuk memang mengaji kitab kuning. Belum tentu sebenarnya. Tapi orang awam kayak itu sudah. Terkadang memang strategi dakwah kami itu harus tajak pengaruh dahulu. Orang awam yang bujur awam lah, lain pian ini sudah orang jamaah-jamaah majelis paham sudah. Nang awam di luar sana tuh kalau tuan gurunya, ustadznya, narasumbernya sudah terkenal hanya di asinya. Tapi kalau nang dianggap mereka kocro-kocro, mulai mana nih orang kampung aja bahasa gini kampungan, kada pakainya kadang. Padahal belum tentu. Tapi begitulah hukum alam sosial. Nah, termasuk doa ini melajari kita kayak itu. Allahumma sun wujuhana bil yasar. Ya Allah, jagalah kehormatan kami dengan apa?
rezeki yang lancar, dengan status ekonomi yang stabil. Wala tuhinna bil iktar, jangan hinakan kami ya Allah dengan kemiskinan. Karena setiap orang miskin dalam hukum sosial jajak orang. Bahkan ustadz kalau terlihat miskin kada asi orang pada bujur pandiran sidin. Lebih maasi nang badahi ustadznya. Fanastarziqa talibi rizkik, bahkan dijelaskan kalau pian ya Allah hinakan kami dengan rezeki nang macet, kami pun meminta-minta pada orang nang sugih. Wa nasta'tifa syirar khalqik, dan kami minta belas kasihani kepada orang-orang nang jahat hatinya. Wa nashtagila bihamdi man a'tana, dan kami sibuk untuk mengharuskan diri memuji orang nang memberi. Wa nubtala bidzammi man mana'ana, dan kami dapat musibah dengan dihina oleh orang nang kada mau memberi sedangkan kami sudah minta tolong dengannya. Nah, ini gambarannya sudah di sini dijelaskan. Bahayanya manakala status ekonomi kita itu di mata orang bangkrut, langsung hina kita. Tapi hakikatnya dalam ilmu agama itu kada menentukan status ekonomi seseorang. Bahkan ketika seseorang menjilat kepada orang sugih, bersikap manis menjilat terhadap orang yang berduit, dalam sudut pandang agama orang yang kaya itu dhahaba thulutha dini, 2/3 keagamaannya hilang ya Nabi. Ada dalam hadis, man tawadhu'a li ghaniyin li ghina faqad dhahaba thulutha dini. Siapa orang yang merendahkan diri di hadapan orang sugih gara-gara kesugihan orang sugih tadi, merendahkan dirinya di hadapan orang berduit, inggih pun karena berduit nang dihadap ini, inggih masya Allah dicium tangannya bolak-balik pada sembahyangin kada orang sugih nih, inggih masya Allah pian nih ahli sorga, tawadhu ali ghaniyin li ghina, atau sama rendah diri di hadapan pejabat, anjir masya Allah pian kada ketujuh lalu kayak itu tuh. Biasa aja bang. Li ghina, karena kekayaannya inya merendah, faqad dhahaba thulutha dini. Sungguh agama orang yang merendahkan diri tadi 2/3-nya hilang. Hilang 2/3 agamanya, ujar Nabi. Hilang status keagamaan orang itu. Rendah di mata Allah orang itu. Lalu bagaimana yang bujur? Biasa aja. Jangan lawan orang sugih inggih pun, lawan orang kada duit, napa tampar nih. Itu salah tuh. Nah, umum orang kayak itu, lawan nang sugih inggih. Orang sugih lagi rapat di masjid menentukan tanggal tertentu, ujar nang lain nang kada berduit tanggal kayak ini, ujar nang tukang beca tanggal kayak ini. Sudah rampung, sekali sebatik bepandir nang sugih, aku kawannya tanggal 7 aja. Ayo aja tanggal 7 aja beratan. Itu praktek lapangan gitu, kada baik sebenarnya. Kemudian ketika ada orang miskin, kasar bepandir, ikam aku atau nyawa unda. Ketika orang sugih, panjenengan alan. Nah ini tawadhu ali ghaniyin li ghina faqad dhahaba thuluthadin. Salah itu. Lalu yang bujur kayak apa? Apakah ketika bertemu orang sugih kita harus kasar? Kada juga. Ujar Habib Hasan, jangan tawadhu lawan orang sugih. Ketika bertemu haji orang sugih, apa ikam? Salah juga, amun tuh hasidin kada boleh kayak itu. Lalu sederhana aja, inggi pian ulun, bagaimana kabar? Apa kabar? Biasa aja, jangan merendah pian. Walau sebenarnya pian di dompet 2000-an warak. Jangan merendah. Biasa aja, inggi pian. Kalau sidin lebih tua pada kita, pian ulun cium tangannya karena lebih tua pada bapak. Lawan orang miskin, gara-gara hadits ini lalu pian, oh berarti lawan yang miskin harus ulun bepian. Kada juga. Seimbang aja, lawan sugih biasa, lawan yang miskin biasa. Nah ini yang bagus, ideal. Jangan lawan yang sugih menghina, lawan yang miskin merangkul. Salah juga, kada seimbang. Seimbangkan aja. Apapun status orang, kita normal menghadapi dengan akhlak, dengan adab.
Jangan kekayaan seseorang atau status miskin seseorang merubah sikap kita, jangan. Itu kada baik gitu. Kira-kira paham? Tapi memang hukum sosial sebagaimana doa tadi, kalau kada berduit dihina orang, ketika berduit didengar orang. Nah, itu memang kada dihindar, hukum sosial, hukum alam gitu. Cuman kita nak paham, jangan kayak itu juga. Ambil pendapat orang walau nya kada berduit. Siapa tahu lebih benar dari kita yang berduit. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, taufik mengamalkan apa yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan garama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla ajya'a ulama na'dha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syun wa akirra bir ridha min gal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulu manun waghfir as-sur anta akramu man satar wa salatullahi taghsha al-mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sabi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.